Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran pelayanan farmasi kelas 12. Kali ini kita masuk di semester 6 ya. Dan materi yang akan dibahas untuk kali ini adalah tentang tablet. Nah, untuk materi tablet ini akan ada beberapa bagian. Untuk yang bagian pertama atau part satunya, ini akan membahas tentang definisi sediaan tablet. Jadi diharapkan nanti kalian di sini bisa memahami definisi sediaan tablet. Yang kedua, diharapkan bisa memahami macam bentuk dan ukuran tablet. Yang ketiga, bisa memahami jenis-jenis tablet berdasarkan cara pembuatannya. Dan yang keempat, bisa memahami jenis-jenis tablet berdasarkan penggunaan. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke materi tentang tablet. Nah, definisi tablet sendiri berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 4 bahwa sediaan tablet itu adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Nah, sedangkan berdasarkan metodenya, tablet dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tablet cetak dan tablet kempak. Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Nah, hal berikutnya yang harus kalian pahami tentang sediaan tablet adalah yang pertama mengenai bentuk-bentuk tablet. Nah, bentuk-bentuk tablet ini sangat beragam ya, berbagai macam bentuk tablet biasanya ini menyesuaikan dengan ciri khas daripada produk ataupun perusahaan. Bentuk-bentuknya bisa berupa silinder, kubus, cakram, bundar, batang, ya, ataupun ada yang oval, bahkan segitiga, segi empat, segi lima, dan berbagai macam bentuk lainnya yang memang didesain supaya menarik seperti itu. Kemudian ukuran-ukuran tablet pun berbagai macam-macam ya. Yang pertama menurut Airvoid, nah, garis tengah ini pada umumnya 15 sampai 17 mm. Bobot tablet juga pada umumnya sekitar 0,1 gram sampai dengan 1 gram. Kemudian menurut Lahman, nah, tablet oral ini biasanya berukuran 3/16 sampai setengah inch. Nah, berat tablet berkisar antara 120 sampai 700 mg atau lebih dari sama dengan 800 mg dengan diameter 1/4 sampai 7/6 inch. Kemudian menurut Dom Martin, diameternya itu 1/8 sampai 1/5 inch. Nah, kalau berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 3, ya, kecuali dinyatakan lain, diameter tablet itu tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari setengah kali tebal tablet. Nah, itu ya persyaratan ukurannya. Jadi memang didesain berdasarkan ukuran yang sesuai dengan penggunaan tabletnya. Nah, macam-macam tablet berdasarkan cara pembuatannya. Yang pertama ada tablet kempal langsung. Nah, tablet kempal langsung ini merupakan metode yang paling cepat. Namun di sini diperlukan suatu persyaratan bahannya itu harus memiliki sifat alir yang baik dan kompaktibilitas yang baik. Jadi khusus untuk tablet-tablet yang memiliki identifikasi bahan yang baik itu bisa dibuat dengan cara dikempal langsung tanpa melalui proses eh, yang dilewati sebelumnya gitu ya. Nah, apabila bahan tersebut sifat alirnya kurang baik gitu ya dan kemampuan untuk dikempalnya kurang baik, maka tidak bisa dibuat dengan cara dikempal langsung. Itu harus dibuat dengan metode lain ya, yaitu dengan cara granulasi basah. Jadi granulasi basah itu adalah eh, melewati proses pembentukan granul, yaitu menggabungkan partikel-partikel serbuk yang kecil menjadi partikel-partikel yang agak lebih besar gitu ya. Nah, di sini disebut dengan granulasi basah, berarti nanti akan diberikan suatu pembasah ya, suatu bahan pembasah sehingga nanti tabletnya tersebut daya alirnya baik dan mudah untuk dikempa atau dicetak seperti itu. Kemudian, nah, apabila tablet tersebut tidak memenuhi persyaratan tablet kempa langsung ataupun granulasi basah,
Nah, cara terakhir pembuatan tabletnya itu dengan metode granulasi kering. Nah, jadi ini untuk bahan-bahan yang tidak memenuhi persyaratan gempa langsung maupun granulasi basah. Misalnya daya alirnya jelek, kemudian kompaktibilitasnya jelek, tetapi dia tidak tahan pemanasan, ya, atau dia akan terganggu stabilitas bahannya apabila terdapat air. Nah, maka digunakanlah metode granulasi kering. Karena kalau granulasi basah tadi itu akan melibatkan proses pemanasan seperti itu. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis tablet yang perlu kalian ketahui ya. Ini berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama itu adalah ada tablet bukal dan sublingual. Jadi tablet bukal dan sublingual ini penggunaannya dengan cara diletakkan di bawah lidah ya. Kalau untuk sublingual, sublingual artinya di bawah lidah. Sedangkan untuk yang bukal itu biasanya diletakkan di antara pipi dan gusi. Nah, ini dengan asumsi bahwa di area-area tersebut ini memiliki pembuluh darah yang sangat banyak sehingga proses penyerapannya bisa lebih cepat gitu ya. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh sifat beberapa bahan aktif yang mudah larut dalam cairan mulut seperti nitrogliserin dan hormon steroid. Nah, sehingga tablet ini dibuat atau diciptakan untuk bahan-bahan tersebut. Yang kedua adalah tablet effervescent. Nah, ini yang mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan tablet yang biasanya dimasukkan ke dalam air kemudian akan larut ya dan menghasilkan gas karbon dioksida yang merupakan hasil reaksi antara kandungan asam dan basa yang ada di dalamnya. Nah, tablet sejenis tersebut itu dinamakan dengan tablet effervescent. Nah, yang ketiga, jenis tablet berikutnya adalah tablet kunyah. Nah, ini pun sama ya, kalian pasti sudah tidak asing. Ini banyak digunakan untuk bahan aktif yang ditujukan bagi anak-anak nih biasanya ya. Seperti multivitamin ataupun pada obat antasida ya dan beberapa antibiotik. Nah, dalam formulanya biasanya pada tablet ini akan ditambahkan pemanis sehingga pada saat dikunyah ini akan memberikan rasa enak dan nyaman di mulut. Seperti itu. Nah, jenis tablet berikutnya adalah tablet multilapis ya. Nah, tablet multilapis ini memiliki 2 atau 3 lapisan obat dalam satu tablet. Nah, jenis tablet ini banyak digunakan untuk membuat tablet salut kempa bagi pengobatan di daerah kolon ya. Jadi untuk saluran pencernaan. Kemudian berikutnya adalah tablet vaginal ya. Seperti namanya berarti ini penggunaannya dengan cara memasukkannya ke dalam vagina ya. Pelepasan obatnya biasanya lambat ya, 20 sampai 30 menit yang biasanya digunakan untuk terapi infeksi atau pada penggunaan penggantian hormon ya pada wanita. Yang berikutnya adalah tablet hancur cepat. Nah, atau disebut juga fast disintegrating ya. Jadi tablet ini akan hancur dengan cepat ketika dilarutkan ke dalam air. Kondisi ini akan memudahkan bagi pasien, anak-anak ataupun orang tua yang membutuhkan pengadaan atau pengobatan dalam dosis yang sangat rendah gitu ya. Yang berikutnya adalah tablet hisap. Nah, tablet hisap ini akan melarut ya secara perlahan-lahan di dalam mulut ya, sehingga pelepasan obat itu tidak sekaligus ya. Dan seperti halnya tablet kunyah, dia biasanya ditambahkan pemanis sehingga bisa nyaman digunakan oleh pasien. Nah, itu adalah jenis-jenis tablet. Nah, yang perlu kalian ketahui juga eh, kenapa sediaan tablet ini dibuat, tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, kelebihannya tentu saja tablet ini dapat bekerja pada rute oral yang paling banyak dipilih. Kemudian tablet ini dapat mengandung dosis zat aktif dengan volume yang kecil. Jadi pengaturan dosisnya itu sangat fleksibel gitu ya. Kemudian sifat alamiah dari tablet yaitu tidak dapat dipisahkan, kualitasnya bagus dan dapat dibawa kemana-mana, jadi lebih praktis. Kemudian bentuknya kompak, fleksibel dan mudah untuk cara penggunaannya atau cara pemberiannya. Secara umum, bentuk pengobatan dengan menggunakan tablet ini lebih disukai karena bersih, praktis, dan efisien. Dan yang kelima, tablet ini bisa dijadikan produk dengan
profil pelepasan khusus seperti pelepasan di usus ataupun produk lepas lambatnya tadi. Dengan dimodifikasi pelepasan obat itu bisa diatur, apakah mau dia fast disintegrating atau pengobatan yang memang diharapkan cepat memberikan reaksi, ataupun tablet itu didesain untuk obatnya itu keluar secara perlahan atau sedikit demi sedikit, atau disebutnya tadi tablet lepas lambat seperti itu, sehingga frekuensi minum obat itu akan lebih jarang seperti itu. Nah, adapun selain kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya adalah ada beberapa orang tertentu yang tidak dapat menelan tablet, ya. Contohnya misalnya orang-orang yang dalam keadaan tidak sadar atau pingsan, sehingga penggunaan tablet ini akan sulit digunakan bagi orang-orang tersebut. Ataupun yang memang secara karakteristik orang tersebut sudah tidak mampu untuk menelan obat seperti itu ya. Seperti pada lansia ataupun pada anak-anak mungkin yang masih bayi, itu akan kesulitan untuk menelan obat. Nah, untuk part 1 atau bagian 1 materinya dicukupkan sekian. Nah, nanti di part 2-nya kita akan lebih bahas lebih mendalam terkait dengan cara pembuatan tablet tadi ya, yang ada metodenya kempal langsung ataupun metode cetak melalui granulasi basah ataupun granulasi kering. Baik, sekian itu materi dari Bapak. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.